Banyak yang bilang kalau ingin melakukan investasi, tunggulah harga turun. Karena ketika harga turun, maka kita akan mendapatkan harga diskon. Sekaligus juga itu akan menyelamatkan kita dari open posisi yang nyangkut. Nah, kebetulan teman-teman, instrumen investasi sekarang itu lagi mengalami penurunan dan salah satunya itu adalah Bitcoin. Dan untuk teman-teman yang suka nabung di Bitcoin, tentunya bahwa paham Bitcoin ini adalah aset yang cukup kuat karena memiliki komunitas juga yang banyak, adopsinya juga yang besar. Nah, selain itu juga teman-teman, di sini ada investasi yang menurutku ini juga cukup kuat banget teman-teman, yaitu adalah emas. Nah, kali ini teman-teman saya akan melakukan challenge atau mengkomparkan dua aset sekaligus untuk kita melakukan investasi minimal jangka panjang ya, mungkin minimal setahun atau 2 tahun teman-teman. Dan dalam investasi ini nanti akan saya jadikan sebagai program tiap mingguan karena nanti saya akan melakukan pembelian terhadap dua aset ini, yaitu aset Bitcoin dan aset emas. Why? Karena setiap saya tanya orang, bang kira-kira investasi yang cocok untuk sekarang itu apa? Kalau teman-teman yang mungkin menggeluti kripto pasti akan mengatakan Bitcoin karena Bitcoin adalah emasnya kripto. Nah, kemudian kalau misalkan saya tanya ke teman-teman pengusaha yang concernnya itu adalah pengusaha, pasti mereka menganjurkan itu beli emas karena itu adalah sebagai pelindung terhadap nilai aset kita. Nah, untuk itu teman-teman, di sini saya akan melakukan dua pembelian ini dengan konsep menabung teman-teman ya. Jadi nanti saya akan nabung sekitar 1 tahun, kira-kira lebih profitable yang mana ya, syukur-syukur semoga dua-duanya profit. Karena teman-teman, saya punya cerita sedikit. Kemarin tuh saya sudah nabung di celengan, celengan kayak zaman dulu gitu ya, itu saya isi sekitar 2 tahun lebih dan kemarin saya pecahin itu dapat sekitar 15 jutaan ya, hampir 16 juta. Dan di situ saya sangat merasa miris karena baru 2 tahun saja nilai 15 juta itu sangat-sangat kurang berasa ya. Kalau mungkin dulu 2 tahun pas saya mau nabung 15 juta itu mungkin saya bisa beli barang lebih banyak ya. Karena dulu kalau kita sampelkan di saat saya mulai menabung harga rokok itu sekitar 24.000 ya, Sampurna Mil yang gede itu teman-teman. Dan sekarang di saat saya buka tabungan itu harganya sekitar 35.000. Bisa dikatakan bahwa ada kemerosotan nilai terhadap uang tersebut. Sehingga kalau misalkan saya beli barang sekarang tentunya saya akan dapat barang lebih sedikit dibandingkan dengan dulu di saat saya mulai menabung. Nah, itu adalah sedikit cerita dan saya mulai menabung ini teman-teman itu dengan aset-aset yang benar kuat, dan satu dengan versi yang sangat aman yaitu emas, yang satu dengan versi yang sangat volatil yaitu Bitcoin. Nah, tanpa banyak basa-basi teman-teman, di sini saya akan melakukan penabungan teman-teman yaitu menggunakan aplikasinya Pegadaian. Nah, di sini untuk melakukan pembelian emas itu sekarang sangat-sangat mudah, teman-teman. Kita bisa membeli secara online. Nah, di sini untuk varian aplikasinya atau via jasa, teman-teman bisa gunakan apa saja ya. Bisa menggunakan aplikasi di Pegadaian, bisa teman-teman gunakan Dana, bisa teman-teman gunakan Shopee, teman-teman bisa gunakan Gojek dan lain-lain ya. Nah, di masing-masing aplikasi itu ada fitur untuk kita melakukan penabungan atau pembelian emas. Nah, di sini teman-teman saya memilih aplikasi Pegadaian. Kenapa? Ketika nanti saya misalkan mau pindahkan dia menjadi fisik itu gampang karena kantornya hampir tersedia di semua kecamatan. Terus kedua teman-teman, di Pegadaian itu kita bisa melakukan deposito. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya 5 gram itu nanti teman-teman bisa deposito gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan bunga atau dapatkan hasil. Terus yang ketiga, nanti teman-teman kalau misalkan butuh uang dadakan, teman-teman nggak perlu jual emas karena di aplikasi Pegadaian itu teman-teman bisa melakukan gadai gitu ya. Jadi misalkan ini saya mau beli rutin 1 juta per minggu dan terus kemudian emas saya sudah banyak dan kebetulan di hari tertentu atau di minggu tertentu saya nggak memiliki uang, nah nanti saya bisa gadai dulu emas saya gitu. Saya pinjam 1 juta terus kemudian itu jaminan emas saya, nanti saya beli emas lagi gitu ya. Kalau konsep di SC itu namanya loan. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan video gitu ya karena untuk rekam layar itu nggak support di Pegadaian, di aplikasi Pegadaian. Nah, untuk teman-teman di sini yang teman-teman nanti menggunakan aplikasi, di sini ada fitur beli emas, ada cicil emas, ada deposito, terus kemudian ada lainnya ya. Nah, untuk beli emas tentunya teman-teman nanti beli emas terserah mau berapa aja. Terus kemudian cicil emas ini bedanya nanti teman-teman akan dikasih emas berapa gram, terus kemudian nanti dicicil gitu ya. Terus ini ada deposito emas, ini yang saya bilang tadi. Teman-teman bisa melakukan deposito itu di sini ada yang 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan itu ya tentunya waktu. Terus minimal teman-teman itu 5 gram ya baru kemudian bisa di deposito.
Oke, kita biar nggak panjang kita beli emas aja di sini. Kita beli emas, teman-teman. Di sini kita pilih yang 1 juta. Nah, sudah ada pilihan. Nanti untuk 1 juta kita akan dapat sekitar 0,3952. Nah, terus kemudian di sini kita pilih metode pembayaran, teman-teman. Kita mau pilih berapa apa. Di sini saya menggunakan BC aja. Tinggal kita pilih begini. Oke, terus kemudian di sini ada promo ya. Di sini ada 5 promo tersedia, teman-teman, lumayan ya. Coba kita gunakan yang ini. Kita lanjutkan. Oke, ini enggak tersedia vouchernya. Kita pilih yang ini. Kita gunakan 15.000 ini. Oke, tersedia lumayan, teman-teman. Kita dapat potongan harga ya. Kita klik bayar. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti teman-teman bebas yang menggunakan aplikasi apa aja. Kalau mungkin di aplikasi lain lebih murah mungkin bisa aja, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan deposit dulu. Nah, ini teman-teman, tadi kita sudah transfer dan saldo kita sudah nambah jadi 0,5 gram ya, dengan harga 1.300.000. Nah, itulah kira-kira cara kita melakukan pembelian gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan langsung pembelian kripto. Di sini saya akan beli Bitcoin karena mumpung lagi turun ya. Nah, di sini saya punya duit sekitar 2.900.000 dan rule-nya teman-teman di sini saya mau di harga berapapun nanti di kisaran 1 tahun gitu ya. Jadi saya akan tetap beli, mau dia lagi naik mau lagi turun, teman-teman, itu kita coba berusaha untuk konsisten gitu ya. Semoga aja jalan. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian, teman-teman, untuk BTC ya. Nah, kalau cara pembelian tentunya teman-teman pasti sudah paham lah ya. Nah, di sini saya punya saldo sekitar 2.900.000. Di sini kita akan beli sesuai dengan rule kita, teman-teman. Ini lagi merah ya. Kita klik buy. Sini kita beli berapa, teman-teman? Kita beli 1 juta aja ya, 1 juta sesuai dengan planning kita. Nah, terus kemudian di sini kita akan klik buy BTC, teman-teman. Oke, di sini sudah sukses sepertinya. Kita klik aset kita. Nah, di sini teman-teman sudah dikenakan potongan fee. Jadi total BTC kita di kisaran 0,00006 gitu ya, atau 988. Oke, saya kira segitu aja teman-teman terkait dengan video ini, dan nanti di beberapa video ke depan kita akan juga, kalau misalkan nanti BTC kita ini sudah ngumpul sambil kita nabung, kira-kira untuk dikembangkan itu nanti bagaimana, apa kita akan staking dan sebagainya biar nggak stuck gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan tadi ini emas, nggak hanya kita nabung tapi juga kita melakukan deposito, jadi biar uang kita mutar gitu ya dan menghasilkan. Dan di BTC ini juga nanti kita akan buat seperti itu, kita tabung, kalau nanti sudah lumayan banyak kita nanti stakingkan gitu ya. Oke, saya kira segitu aja teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.